Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nur Alawiyah. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita yang pertama. "20 tahun tutup trotoar, PKL Maipada Tumuseng ditertibkan." Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmen nyata dalam menata wajah kota agar lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi seluruh warga. Salah satu langkah konkret tersebut terlihat melalui kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Ujung Pandang bersama Satpol PP terhadap pedagang kaki lima, PKL, yang beraktivitas di atas trotoar dan badan jalan. Aparat gabungan bersama unsur terkait melakukan penertiban PKL di sepanjang Jalan Maipa dan Jalan Datu Museng, Kota Makassar. Penataan ini kami lakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi ruang publik, khususnya trotoar, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pejalan kaki, jelas Camat Ujung Pandang, Andi Husni, Rabu 4 Februari. Dalam pelaksanaannya, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Tidak hanya mencerminkan kesiapan serta profesionalitas aparat di lapangan, penertiban ini juga mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari para pedagang. Situasi tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan kota. Langkah ini sekaligus menjadi cerminan kepemimpinan pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin yang hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Penataan kota tidak hanya dilakukan sebagai penegakan aturan semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang kota yang inklusif, tertata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan ke depan, semakin banyak trotoar dan ruang publik di Kota Makassar yang dapat difungsikan sesuai peruntukannya. Eksekusi lahan di area Merasa Bantaeng diwarnai ketegangan. Polisi amankan pria berbadik. Pelaksanaan eksekusi sebidang tanah perumahan di Dusun Arakeke, Desa Mamampang, Kecamatan Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, oleh Pengadilan Negeri, PN, Bantaeng berlangsung dramatis pada Rabu 4 Februari pagi. Meski sempat diwarnai pengadangan oleh pihak termohon, aparat gabungan berhasil mengendalikan situasi hingga objek sengketa resmi dikosongkan. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua PN Bantaeng Nomor 4 PDT X 2024 PN Ban atas objek sengketa seluas kurang lebih 300 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Haris bin Haji Jumade, termohon eksekusi. Situasi sempat memanas sekitar pukul 9.30 WITA saat rombongan Majelis Hakim PN Bantaeng dan personel pengamanan tiba di lokasi. Keluarga dan kerabat termohon eksekusi mencoba menghalangi jalannya proses hukum. Ketegangan memuncak ketika salah seorang kerabat termohon berinisial MA, 46, kedapatan membawa senjata tajam jenis badik dan mencoba memprovokasi petugas. Beruntung, unit Opsnal Satreskrim Polres Bantaeng bergerak cepat mengamankan pria tersebut untuk menghindari bentrokan fisik. Kabak Ops Polres Bantaeng, Kompol Ismail, yang memimpin langsung pengamanan di lapangan, Belajar dari JIS, API siapkan Stadion Untia Multipurpose. Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota, Munafri Arifuddin, terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan stadion representatif bagi masyarakat dan pecinta sepak bola di Kota Makassar. Stadion yang direncanakan berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya ini diproyeksikan menjadi ikon baru olahraga sekaligus pusat aktivitas publik yang modern dan berstandar nasional. Proyek pembangunan stadion tersebut resmi memasuki tahapan lelang konstruksi manajemen konstruksi KMK, melalui layanan pengadaan secara elektronik LPSC
Wali Kota Makassar melanjutkan langkah strategis dengan melakukan studi lapangan ke Jakarta International Stadium, JIS, Rabu 4 Februari. Kunjungan ini dilakukan untuk menggali secara langsung referensi teknis, sistem konstruksi, hingga tata kelola stadion berkapasitas besar yang telah beroperasi dan memenuhi standar internasional. Pagi ini, kunjungan ke JIS untuk pembangunan stadion baru, Stadion Untia, di Kota Makassar, tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan konstruksi semata, tetapi juga pada tata kelola pengelolaan stadion secara berkelanjutan, jelas API nama karibnya. API bersama rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Iwan Takwin, selaku pengelola Jakarta International Stadium. Bulog targetkan ekspor beras haji tahun 2025 ke Arab Saudi. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nur Alawiyah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Perum Bulog menargetkan realisasi ekspor beras ke Arab Saudi pada musim haji 2025 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan langsung Presiden Republik Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan peluang ekspor beras Indonesia tahun ini terbuka setelah mendapat respons positif dari pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, langkah ini menjadi momentum penting bagi Indonesia memasuki pasar ekspor beras berbasis kebutuhan keagamaan. Alhamdulillah peluang ekspor beras untuk keperluan haji tahun ini dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Ini menjadi legasi bagi pemerintah untuk bisa mengekspor beras, ujar Rizal, Rabu 4 Februari. Ia menegaskan, Bulog tengah mematangkan berbagai aspek teknis dan operasional agar ekspor dapat berjalan tepat waktu dan sesuai standar internasional. Sejumlah hal yang disiapkan antara lain standarisasi kualitas beras, penentuan kemasan dan harga, hingga penyusunan jadwal pengiriman serta pola distribusi di Arab Saudi. Kami membutuhkan dukungan seluruh kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perdagangan, agar program ini berjalan optimal, tambahnya. Dari sisi pengguna, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jainul Effendi,